izin saya record Pak Hendra. Saya manggilnya Pak Hendra atau Mas Hendra ya? Ya, silakan Pak Hendra. Oke Pak Hendra, terima kasih atas perkenalannya. Sebenarnya agak kurang, nggak begitu enak karena nggak lihat teman-teman di sana, tapi nggak apa-apa. Nah, semoga suara saya nanti terlihat dengan jelas di sana. Ya, saya diminta Pak Hendra ngobrolkan sesuatu yang secara akademik formal sebenarnya setengah-setengah ya bidang saya kalau di sini. Cuman selama ini secara non akademik formalnya saya menggeluti ini. Nah, jadi terkait perubahan iklim dan adaptasi bidang pertanian. Sebelumnya Pak Hendra, teman-teman itu bawa HP ya, pegang HP? Ada bawa HP. Oh ya, nanti saya butuh komunikasi dengan teman-teman supaya terlihat agak akrab meskipun kita jauh, meskipun kita virtual. Tak balik ya. Perubahan iklim dan tak balik coba, tak balik. Apa? Posisi gimana Pak Hendra? Itu Arek. Di setting dulu. Latarnya coba tak geser sih. Oke, ini pesertanya Mas Agung bisa dilihat. Sudah bisa dilihat. Oke. Bisa. Oke, gini aja wes. Supaya bisa sama-sama melihat. Walaupun tidak bisa saling merasakan. Betul sekali. Yang penting kita terikat secara batin, Pak Hendra. Ya, terikat secara batin. Saya di sini akan sharing saja. Jadi kemarin ngobrol dengan Pak Hendra karena kita formal juga formal, nggak formal, jadi semi formal saja. Nanti saya sharing pengalaman saya, mungkin teman-teman juga bisa sharing karena lokasi sekolahan SMK Ndoko kan di daerah pegunungan pertanian, jadi cocok ini karena perubahan iklim dan adaptasi di bidang pertanian. Pak Hendra, saya kirim link Mentimeter, mungkin bisa diteruskan ke teman-teman. Saya sebenarnya ingin tahu apa sih yang ada di benak teman-teman atau yang terlintas di pikiran teman-teman kalau ada kata perubahan iklim. Mungkin bisa di-share itu Pak Hendra ke teman-teman, suruh ngeklik kemudian diisi. Nah, nanti nggak muncul kok namanya, diisi aja. Kalau kamu mendengar perubahan iklim atau climate change itu, apa yang terlintas di benak atau pikiran teman-teman. Karena nggak semua orang paham perubahan iklim, ataupun pernah dengar tapi nggak tahu apa itu perubahan iklim. Oke, bisa itu kurang lebih Oke, coba di-share Pak Hendra itu ke teman-teman, suruh ngisi dulu. Oke, siap. Ada di situ nggak? Misalkan cuma dikirim terus saya suruh perbaiki dan ya begini, datang ketemu sama saya, terus langsung di sini diperbaiki oleh mahasiswa, nyuruh saya diperbaiki. Ini sih kerja sama baiki. Rencana kan saya minta tolong ke terus ya teman-teman kalau nasi film harganya lama ya begini terus
Masuk aku nggak mana kok masih kok ada kan nggak apa advokat di grup yang mau ada sayanya yang mau nggak ada saya itu. Iki jadi Pak Agung. Kelompok sing wong nggak bimbingan iki apa sing ditugas kerja. Ya wis itu akan dikasih. Apakah sudah ada yang isi? Sebentar. Saya lihat dulu. Akan dikasih nilainya B. Amin. B. Bisa kan? Bisa diklikkan linknya? Bisa Mas Agung. Ya. Bisa. Terima kasih. Silakan diisi apa kalau kalian pernah dengar atau tahu perubahan iklim. Bisa 1 kata, 2 kata, 3 kata. Nama kelas boleh. 1 kata. Langsung diisi juga nggak apa-apa, nggak perlu nama. Nanti ada yang terakhir. Iya kata. Apa sih yang dimaksud perubahan iklim? Misalnya musim berubah. Itu kan bisa Tidak tahu sama sekali. nemuin jam berapa dulu di mana itu misalnya anak ini nggak mau kok isinya aku udah ijaran nanti kan misalnya saya free nah ini gitu Pak Masih perubahan iklim. tapi tengok WA saya ini kan kemarin sudah ketemu sama warga wis ketemu sama warga itu artinya warga pun sudah merespon oke dan mereka itu warga itu sekarang itu menagih siapa ya menagih gitu Enggak ujian, jadi nggak usah dipikir terlalu berat-berat. Pikir apa yang terlintas saja langsung. Nah, kalau climate change atau perubahan iklim itu panas ya, silakan diisi panas. Kalau diisi Bisa diisi misalnya panas, terus misalnya penghujan terus menerus apa dipikir apa aja, nggak usah dipikir teman-teman. Santai. Yang tidak kunjung datang boleh. Hujan terus tidak apa-apa. Nah, semua sudah bisa dilihat. Tes, Mas Agung. Oh, sebentar. Ya, sudah muncul ya Pak Endra di Sudah. layar sana. Nah, Sudah. ada 59 responses. Nah, kalau yang isi ada 20. Nanti akan kita lakukan seperti ini lagi, komunikasi biar saya dengan teman-teman di sana lebih akrab. Ya, jadi mengapa saya
melakukan ini di awal karena saya ingin tahu sejauh mana teman-teman itu tahu ketika ada kata perubahan iklim atau climate change. Karena memang saat ini dunia kita tidak baik-baik saja. Bahkan istilah kalau dulu kan di dunia global atau di internasional itu dikatakan kita bisa masuk ke dunia internasional itu kalau kita do you speak English? Nah, apakah kamu bisa bahasa Inggris? Nah, kalau sekarang itu do you speak climate change? Do you speak environmental ethics? Nah, jadi apakah kamu paham atau bicara terkait dengan perubahan iklim? Apakah kamu paham atau bicara terkait dengan etika lingkungan? Nah, itu dunia internasional sudah bergeser itu. Bahkan tahun kemarin kan kita biasanya selama ini kenalnya pemanasan global atau global warming. Tahun kemarin PBB sudah merubah kata global warming, bukan global warming atau pemanasan global, tapi menjadi global boiling. Dulu global warming, sekarang global boiling. Jadi sudah lebih parah lagi, sudah di tahap mendidih. Nah, kalau dulu kan pemanasan global atau global warming, sekarang itu sudah istilahnya sudah dirubah menjadi global boiling. Jadi pendidihan secara massal. Nah, cuman apakah semua merasakan? Tidak. Terutama di Asia Tenggara dan terutama itu di Indonesia. Banyak yang masih denial, banyak yang masih menolak perubahan iklim itu. Antara satu tidak paham perubahan iklim karena tidak merasakan di sekitaran mereka. Kedua karena masih menganggap bahwa itu tidak ada. Adanya itu hanya siklus saja, suatu saat akan kembali lagi. Nah, itu kenapa kalau di dunia global itu ya ngomongkan itu tadi, do you speak climate change, do you speak environmental ethics, nah, apakah kamu ngomong perubahan iklim, apakah kamu ngomong etika lingkungan, itu sudah tahap seperti itu. Sedemikian penting dan seriusnya perubahan iklim, cuman nggak banyak orang care atau aware di sana. Jadi karena nggak merasakan atau nggak mengalami dampak langsung di perubahan iklim itu. Ya, jadi di sini kan sebenarnya kalau ngomong perubahan ini kan yang tertulis di sini yang paling besar itu perubahan cuaca, itu berarti hanya sekilas menranslatekan saja climate change saja. Berarti climate change di sini tulis perubahan cuaca, hujan dan terusnya seperti itu. Cuman ketika ngomong perubahan iklim nggak hanya di situ saja. Saya mengalami dan juga sedikit menekuni itu terkait perubahan iklim karena saya dari 2018 lumayan tertarik dengan pertanian, terutama pertanian kopi. Jadi saya amati karena kita seorang orang yang terdidik ya, teman-teman saya anggap orang terdidik. Jadi ketika ada sesuatu yang berubah, entah itu fenomena apapun, harusnya ada rasa ingin tahu atau berpikir di situ. Mengapa seperti ini? Jadi saya dari 2018 itu mulai intens atau tertarik pertanian, terutama kopi, itu mulai mengamati kenapa musimnya seperti ini, mengapa panennya seperti ini, mengapa bulan seperti ini kok masih ada musim panen, atau bulan seperti ini kok masih berbunga. Nah, itu saya amati, ternyata memang dampak dari perubahan iklim itu. Dan itu sebenarnya dirasakan di seluruh dunia. Cuman ada yang serentak, ada yang beberapa bulannya berbeda. Oke, saya tak kembali ke mohon maaf nih kamera saya mati. Ya, oke. Saya kembali ke slide PowerPoint dulu. Kalau misalkan ya, jadi apalagi kalau kita sebagai generasi muda, harusnya ini sudah menjadi hal yang mungkin sekali-sekali kalau teman-teman nongkrong dengan teman sebaya membahas ini harusnya. Kan rata-rata atau ini semua kan Sispala ya Pak Iya, Indra? iya Pak.
Ya, Sismala. Ya, jadi kan sangat relate ketika ngomongkan perubahan iklim. Bahkan kapan hari saya bukan dikasih saran tapi dikasih pertanyaan oleh teman rekan. Dengan banyaknya gunung yang saat ini sudah tereksploitasi. Nah, dulu kalau zaman saya diklat itu kan ke Bedok Lesung ya, Pak Indra. Ya. Sekarang kan sudah jadi tempat wisata, mobil sudah bisa sampai sana. Bayangkan mungkin 10 tahun lagi bisa jadi tempat diklat kita kesusahan. Karena semakin banyak populasi, semakin banyak orang yang mulai mengeksploitasi hutan. Nah, kemarin ditanyakan seperti itu, ya gimana, atau bahasa Indonesia kan aja ya, gimana suatu saat kalau kalian atau teman-teman di UKM saya itu kesusahan nyari itu. Jadi memang harus ada sedikit paradigma bergeser, jadi nggak hanya terkait kegiatan olahraga alam bebas, tapi memang harusnya kita punya andil besar dalam menjaga lingkungan, karena kita juga basicnya di frase itu kan pecinta alam. Jadi harusnya nggak hanya sebagai kegiatan olahraga saja atau adventure, tapi memang karena pencinta alam ya harusnya memang andil kita cukup besar di perbaikan lingkungan atau menjaga bumi itu. Ya karena itu tadi, kapan hari saya ikut diklat itu, di diklat terakhir itu terlewat motor. Di hari evaluasi kedua itu orang dari kebun merumput, motor dari sana juga aneh, juga ada teman anak-anak diklat tapi ada motor lewat itu juga aneh. Jadi suatu saat mungkin semakin kesusahan. Nah, dengan semakin kesusahan mungkin kalau tetap eksis ya memang harus ada sedikit paradigma bergeser kita untuk ke lingkungan itu. Nah, mungkin sekali-sekali harusnya ada perubahan itu, karena memang saat ini yang saya perhatikan kalaupun di Malang mahasiswa-mahasiswa itu masih bagaimana berkegiatan olahraga, bagaimana beradventure, tapi ke lingkungannya itu sangat sedikit. Padahal kalau lingkungannya nggak terjaga kan kegiatan dia juga susah seperti itu. Jadi mungkin memang harus ada sedikit pergeseran paradigma untuk care atau aware ke perubahan iklim. Jadi seperti itu kenapa saya tadi ngawali ini. Nah, nggak ada yang nulis ini tadi, kurang tahu. Tapi kalau musim kemarau tadi ada ini. Sebentar saya tak Nah, kalau kamu pernah memperhatikan berita es kutub mencair, kemudian ada badai siklon, kemudian ada kebakaran, kemudian ada banjir. Tadi ada yang musim kemarau. Nah, itu salah sekian dari akibat perubahan iklim. Memang kebanyakan orang nggak merasakan itu, ataupun merasakan cuman nggak tahu bahwa itu akibat dari perubahan iklim. Bahkan kalau teman-teman mengikuti BPN, BPD, BNPB ya, BNPB itu pernah tiap tahun, bukan tiap tahun, akhir tahun atau awal tahun itu pasti memposting bencana yang terjadi di Indonesia. Mulai tahun berapa saya lupa, pokoknya saya amati dari 2020 sampai sekarang itu tiap tahun pasti mencatat kejadian bencana yang ada di Indonesia. Dan tiap tahun jumlah bencana itu naik. Dan 95, sekian itu karena bencana hidrometeorologi, bukan karena bencana alam gempa gunung meletus, tapi karena perubahan iklim. Jadi karena angin, karena banjir, karena hujan, karena longsor dan semacamnya. Nah, itu sebenarnya akibat perubahan iklim. Cuman di belakang itu, kalau kita lihat di data, Indonesia paling besar menolak atau denial terhadap perubahan iklim. Menolak dalam artian ada yang nggak tahu dan ada yang cuek dan semacamnya. Ada yang bahkan yaitu siklus saja, suatu saat juga akan kembali lagi. Karena memang itu kan siklus, tahun ini banjir besar, belum tentu tahun depan banjir besar. Jadi dianggap itu siklus seperti biasa, bukan adanya perubahan iklim. Nah, lantas apa sih perubahan iklim atau climate change itu?
Nah, karena ada kata perubahan berarti ada yang berganti. Nah, tadi kalau di slide tadi yang Mentimeter kan teman-teman sudah ada berubahnya cuaca, berubahnya hujan dan semacamnya. Jadi ada perubahan jangka panjang dalam pola suhu dan cuaca. Nah, perubahan jangka panjang ini bisa sebabnya membutuhkan waktu jangka panjang ataupun ini akan berulang, cuman nggak dalam satu wilayah. Dan ini kan ini dilihat juga terjadi di suatu wilayah dan atau secara global. Mungkin kalau kalian lihat kita sebenarnya lumayan parah sebenarnya. Itu perubahan iklim. Jadi ada perubahan jangka panjang dalam pola suhu dan cuaca. Mungkin teman-teman kalau orang tuanya petani atau keluarganya petani seperti dengan saya pasti akan merasakan musim panen nggak bisa serentak atau musim panen serentak tapi cepat atau musim tanamnya agak mundur atau maju. Nah, itu ada perubahan jangka dalam pola suhu dan cuaca yang mempengaruhi pertanian kita. Sebenarnya nggak hanya di kita, di seluruh dunia. Nanti saya tunjukkan bahwa di beberapa negara itu lebih parah. Nah, perubahan iklim itu disebabkan oleh dua kejadian, baik aktivitas manusia maupun aktivitas alam. Tadi sudah saya jelaskan bahwa aktivitas alam itu ya gunung meletus, itu bisa. Tapi selama ini yang paling besar itu ya aktivitas manusia, antropogeniknya yang menyebabkan perubahan iklim. Terutama kalau kalian di SMP mungkin sudah ada emisi gas rumah kaca atau efek gas rumah kaca atau GRK itu yang gambarkan bahwa kita terperangkap di dalam sebuah rumah kaca, akhirnya kepanasan kita. Nah, itu perubahan iklim. Nanti banyak video sebenarnya. Tadi Pak Endra rencananya kalau nggak molor kan mau menyetelkan video. Saya juga sebenarnya tadi mau melihatkan video dulu bahwa supaya kita sedikit care atau aware bahwa di belahan-belahan bumi yang lain itu sangat parah akibat perubahan iklim. Ditanyakan saja Mas Agung, tanyakan. Nanti saja, ini sekalian aja. Oke, siap. Nah, ini penyebab perubahan iklim, faktor alami tadi, gunung meletus, kemudian perubahan orbit bumi. Jadi ketika matahari itu dalam posisi dekat ataupun dalam posisi jauh itu juga akan menyebabkan perubahan iklim. Ada perihelion, ada epihelion, yaitu posisi terjauh dan terdekatnya matahari ke bumi itu juga akan mempengaruhi perubahan iklim. Cuman itu kan siklus tiap tahun ada dan itu sebenarnya nggak parah. Nah, maksudnya dalam artian selama ini itu ngalami itu ya baik-baik saja kita, nggak sampai kejadian yang separah saat ini. Ataupun aktivitas vulkanik kayak gunung meletus yang besar-besar itu juga mempengaruhi perubahan iklim karena ada kenaikan suhu yang sangat drastis. Nah, cuman faktor kedua itu yang tadi sangat mempengaruhi dan semakin dari tahun ke tahun itu peningkatan kerusakannya semakin parah, yaitu faktor antropogenik, yaitu manusia yang kita di situ jangan-jangan sebagai penyumbang juga. Karena kalau pernah saya lihat di data penelitian orang itu bahkan banyak orang terutama di kalangan daerah kita terutama di kampung itu dia penyumbang efek rumah kaca tapi nggak paham bahwa itu adalah salah satu penyumbangnya. Jadi perubahan iklim nggak tahu, kemudian nanti ini berpengaruh ke perubahan iklim atau efek rumah kaca itu juga nggak tahu. Nah, itu banyak penelitian juga mengatakan seperti itu. Memang tingkat kesadaran kita masih rendah, terutama di negara-negara berkembang. Ya, emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, karbon monoksida, metana, N2O, dan deforestasi yang saat ini kalau teman-teman lihat ya juga memprihatinkan. Beberapa hutan kita itu mengalami alih fungsi lahan dan nggak semuanya diberitakan karena memang
yaitu kebijakannya seperti itu, kemudian orang-orang yang melakukan itu orang-orang yang penting. Kan kalau teman-teman lihat di Google Earth atau di mungkin Google Earth ada, tapi kalau di berita sangat jarang itu. Di tanah saudara kita di Irian Jaya itu sudah seluas apa ya? Mungkin sekarang sudah seluas Pulau Bali itu jadi tanaman sawit. Selama ini kan kita taunya sawit ya di Kalimantan sama di Sulawesi yang sudah jutaan, puluhan juta hektar berubah. Nah, ternyata sudah mengekspansi sampai ke Irian Jaya atau ke Papua. Dan kalau kita lihat siapa yang punya, ya orang-orang itu saja, yang orang-orang memang kuat secara finansial dan kuat secara legitimasi di pemerintahan kita. Nah itu deforestasi itu seperti itu. Cuman kadang kita kan juga nggak care. Nah, coba tanya aja ke kalian, tahu nggak data itu? Atau kalau saya nanya ke mahasiswa pun juga nggak ada yang tahu. Ya karena memang nggak semuanya diberitakan ketika seperti itu. Bahkan kapan hari kan beberapa yang siapa wali itu saya lupa, Haris sama siapa itu kan juga menyuarakan, kemudian dilaporkan ke Pak Luhut itu kan juga di Papua, karena memang segitu kuatnya orang-orang yang melakukan ini. Nah ini efek gas rumah kaca ini saya rasa kalian sudah pernah dapat ataupun membaca. Saya rasa ini di SD, SMP, SMA harusnya materi ini ada. Jadi kita ketika matahari masuk ke bumi, ini ada atmosfer. Nah ada sebagian yang keluar dipantulkan, ada yang sebagian masuk. Nah sebagian masuk itu ada yang terserap. Terserap itu terabsorpsi oleh permukaan bumi. Nah ada yang dipantulkan. Ada yang dipantulkan karena es, ada yang dipantulkan karena awan. Nah, ketika dipantulkan harusnya dia keluar lagi ke sini. Nah, karena ada GRK tadi, ada greenhouse yang menghalangi, akhirnya panas itu kembali lagi ke bumi. Jadinya harusnya ini kan dipantulkan keluar lagi ke sana. Ini pantulkan keluar lagi karena ada gas yang menghalangi, akhirnya dia kembali lagi ke dalam bumi. Nah itu yang menyebabkan kita panas. Sebenarnya kalau dulu ini Mas, kenapa? Slide-nya belum keluar. Nggak bisa ditayangkan full, belum full. Sekarang di situ muncul slide apa Pak Endra? Ya perubahan iklim saja, tapi belum bisa di present, belum. Gerakan? Oh, sorry. Belum muncul Pak. Ya nanti ini saya sudah ke slide berapa ini tadi? Berarti belum berubah slide saya sama sekali. Tadi ada, tapi itu belum bisa di zoom, Oke, gini aja wes, enggak saya tampilkan slideshow saja wes. Saya tampilkan gini aja. Ya. Ya, saya tampilkan seperti ini ya. Ini ya, sudah kelihatan gambarnya efek gas rumah kaca. Semua sudah kelihatan? Oke, sudah kelihatan. Ya, jadi di gambar ini harusnya kan ada matahari, sinar matahari masuk itu sebagian. Oh, sebentar, sorry. Ada ya. Jadi harusnya sinar matahari yang masuk atau menuju ke bumi itu sebagian masuk, sebagian terpantulkan oleh atmosfer. Nah, yang masuk ini juga akan terpantulkan lagi ketika di permukaan bumi. Nah, baik itu oleh ini, kalau di sini kan sunlight absorb at surface. Nah, jadi sebagian di
diserap oleh permukaan bumi, sebagian dipantulkan lagi, sebagian juga diserap oleh awan, sebagian dipantulkan. Nah, harusnya yang dipantulkan ini langsung bablas lagi keluar sini. Nah, ini harusnya kan bablas ini, tapi karena ada gas yang menghalangi itu, karena menipisnya lapisan ozon itu, gas yang tadi karbon monoksida, karbon dioksida, nah itu akhirnya dia kembali lagi ke permukaan bumi. Nah, itu yang menyebabkan panasnya permukaan bumi saat ini. Kan kalian harusnya merasakan itu ya, saya pun juga merasakan kalau di Malang sekarang rasanya sudah nggak sedingin dulu. Tapi pada dasarnya ini memang apa ya, dulu ya ini memang dibutuhkan. Kalau nggak ada ini, dalam artian kalau ini nggak dipantulkan lagi ke sini, ya kita akan mengalami pendinginan. Kalau nggak ada efek rumah kaca ini, kita akan mengalami pendinginan. Bahkan kalau kita baca di artikel itu nggak ada ini, bisa sampai 70 sekian Fahrenheit turun, bisa mengalami pendinginan. Cuman kan sekarang kan yang keluar itu sangat sedikit. Nah, kebanyakan itu terperangkap kemudian dipantulkan ke permukaan bumi. Nah, itu yang menyebabkan kita semakin panas, kemudian perubahan iklim. Karena kan kalau kita ngomong hujan, angin itu kan ada perubahan suhu. Jika suhu kemudian berubah ketekanan dan semacamnya, akhirnya mengalami itu. Nah, ini proses ini menjaga bumi tetap hangat, namun peningkatan konsentrasi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia menyebabkan pemanasan global. Nah, karena semakin banyaknya yang terperangkap. Seperti itu. Nah, saya sebenarnya nggak menyiapkan materi banyak, tapi nanti kita lihatkan saja ini. Nah, ini ada, mungkin teman-teman juga bisa baca di sana. Setiap hari bumi berteriak, krisis iklim semakin nyata dan rekor demi rekor kerusakan lingkungan terus tercipta. Dari cuaca ekstrim yang ganas hingga suhu bumi yang terus memecahkan rekor terpanas setiap tahunnya. Kita menyaksikan perubahan yang tidak bisa diabaikan. Ini bukan lagi tentang masa depan yang jauh, tapi tentang saat ini, kehidupan kita dan generasi mendatang. Nah, setiap tahun itu rekor terpecahkan akibat pemanasan global atau akibat perubahan iklim. Baik itu suhu tertinggi, baik itu siklon terbesar, baik itu hujan ataupun banjir terbesar, itu tiap tahun dipecahkan oleh adanya fenomena itu yang disebabkan oleh perubahan iklim. Nah, ini ada beberapa datanya. Nah, ini Gunung Fuji tanpa salju untuk pertama kalinya dalam 130 tahun. Musim panas kali ini Jepang mencatat suhu yang luar biasa tinggi, mencapai rekor sepanjang sejarah dengan rata-rata 1,76 derajat Celcius. Dampaknya Gunung Fuji yang biasanya bersalju di bulan Oktober kini kehilangan mantel putihnya yang ikonik atau sebagai ikonik. Nah, itu tadi bahwa fenomena-fenomena kerusakan alam akibat perubahan iklim itu tiap tahun terpecahkan rekor-rekor itu. Mungkin suatu saat nggak hanya Gunung Fuji. Mungkin saat ini kan kalau kita lihat, teman-teman lihat di pendakian Karten, itu kan juga semakin ke atas saljunya. Dari bawah akan semakin ke atas. Nah, itu kan juga akibat perubahan iklim. Kemudian tahun ini juga terjadi banjir besar di Spanyol. Korban jiwa tercatat 217 orang. Pada 29 Oktober lalu, Spanyol diterjang hujan deras yang memicu sungai-sungai meluap, menciptakan banjir hebat, korban jiwa mencapai 200 lebih, sebuah tragedi yang memperhatikan. Nah, ini di negara-negara sana, dan ini negara-negara maju. Nah, jadi kenapa mereka pun sekarang kalau menginvest sesuatu ke daerah atau ke negara berkembang, salah satunya bahan pertimbangannya adalah negaramu bisa merawat atau memberikan kredit karbon seperti apa. Cuman ya seperti itu brengseknya negara kita kadang. Kalau kita bisa memanfaatkan kredit karbon itu kan, saya rasa utang kita bisa berkurang sangat gratis karena kita lahannya sangat besar. Nah, ini rekor suhu panas di Indonesia. Panas yang membara memecahkan rekor suhu harian di Indonesia, menembus 38,4 derajat. Mungkin kalau di teman-teman kan karena di pegunungan ya, mungkin kan paling tinggi ya 27, 28 itu paling sudah merasakan panas. Tapi
Di beberapa daerah pernah tercatat 38 derajat. Sepanjang tahun 2024 ini suhu bulanan Indonesia rata-rata lebih panas hampir 1 derajat Celcius dibandingkan 30 tahun terakhir. Ya, memang naiknya nggak signifikan ya, tapi tiap tahun naik. Nah, itu yang parahnya. Mungkin hanya 0,1, 0,0 sekian, tapi tiap tahun naik kalau kita nggak mau segera melakukan perubahan. Dan hujan salju pertama di Gurun Arab Saudi. Bahkan di Arab sudah turun salju. Ini kalau teman-teman Muslim beragama Muslim pasti bisa mengaitkan dengan memang segera sebentar lagi mungkin mendekati kiamat mungkin, kan itu ada hadis dan ayatnya, nanti Pak Hendra yang hafal itu, saya yang hafal. Nah, kemudian Amazon diambang kritis. Nah, bahkan sungai dan hutan di Amazon mengalami kekeringan atau turun drastis itu kalau dilihat di berita kemarin itu, yang biasanya kan begitu terjaga dan mengerikannya sungai maupun hutan Amazon, bahkan dia sampai turun beberapa meter debitnya. Nah, ini terparah sepanjang 100 tahun terakhir. Kemudian krisis pangan di Madagaskar akibat kekeringan panjang. Ada lagi kah? Nah, ini beberapa dampak ekstrim perubahan iklim. Ada di Eropa, Pakistan, Afrika, Kutub Utara, banyak di belahan negara. Silakan teman-teman bisa mencari sendiri, saya hanya mengumpulkan sebagian datanya saja. Kalau memang terjadi secara massal karena kita nggak mengupdate data atau kita nggak care terhadap lingkungan, ya kita nggak tahu. Seolah-olah ya saat ini di Malang ataupun di Blitar itu ya baik-baik saja. Ataupun di Indonesia karena beberapa daerah kan sebenarnya mengalami itu, tapi karena nggak di daerah kita juga nggak. Makanya pentingnya ini ekoliterasi itu. Kalau dulu kan sekarang kan lagi gemar-gemarnya mungkin Pak Indra, bagaimana literasi, numerasi, tapi mungkin juga bisa ditambahkan bagaimana ekoliterasi itu. Jadi generasi saat ini ya harus melek terkait lingkungan. Nah, kalau lingkungannya rusak mau hidup di mana? Nah, seperti itu. Ini di beberapa daerah. Nah, ini data BNPB yang tadi saya bilang. Nah, ini tahun 2020 di akhir Desember itu ada 4.650 kejadian bencana. Nah, kalau lihat diperhatikan di sini, ya, gempa bumi sama gunung erupsi hanya di sini. Di nomor 2 ini, 811, tapi semuanya karena kebakaran, kekeringan, banjir, tanah longsor, puting beliung, dan bla bla itu karena perubahan iklim itu. Dan mereka mengakui itu. BNPB memang itu bencana hidrometeorologi, bukan karena bencana alam seperti gunung meletus atau gempa bumi, tapi karena ada perubahan iklim itu. Ini 2020, 4.600. Kita lihat 3 tahun kemudian naik 1.000 bencana. Nah, saya rasa akhir tahun ini kalau diposting lagi pasti naik mungkin sekitar 5.800 atau 700-an. Sama, terbesarnya karena kebakaran. Bahkan kan kemarin kalau kita lihat di Sumatera itu kan luas kebakarannya kan 2 kali Jakarta. Jadi ya akibat panas, padahal di daerah kita hujan, tapi di sana panas kemudian kebakaran. Nah, ya kadang kita nggak care itu aja, nggak care, kemudian ya wis itu berita di sana, setelah itu berita di sana, ataupun kalau kita tahu kok ada kebakaran di sana, kita itu nggak mau mencari kenapa kok di sana kebakaran padahal di sini hujan. Nah, itu kadang sebagai orang terdidik, entah itu siswa atau mahasiswa atau saya atau Pak Hendra ya harus punya punya rasa ingin tahu, kemudian bertanya-tanya mengapa di sini hujan, mengapa di Sumatera malah kebakaran. Nah, nanti bisa banyak dicari data itu, dan itu banyak yang berseliweran di internet.
Kapan hari itu juga mereka memposting bahwa 95 karena bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim, dan kalau di Asia Tenggara Indonesia termasuk yang denial besar terhadap perubahan iklim. Dalam artian menolak itu ya percaya tapi cuek, atau nggak percaya sama sekali, atau percaya tapi itu hanya siklus, atau percaya tapi nggak tahu bahwa perubahan iklim terjadi. Memang berarti separah itu sebenarnya kalau kita ngomongkan perubahan iklim. Nah, ini dampak ekstrim perubahan iklim di bidang pertanian di Indonesia. Ini yang saya kumpulkan saja. Nah, kemarin ada yang di Bojonegoro, Tuban, kemudian ada di Jawa Tengah, Demak, kemudian di Sulawesi Buni, di Jawa Barat, di Aceh, di Palembang, di Jawa Timur, nggak tahu kalau di Blitar, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Jawa Barat, dan semacamnya. Ini kita benar merasakan itu ya, merasakan ketika tiba-tiba harga, meskipun itu bukan bisa bisa diatur harganya, tapi karena ada permainan-permainan, tapi imbas dari perubahan iklim sehingga gagalnya panen itu juga merubah naik turunnya harga di pasar. Nanti langsung terakhir aja Pak Hendra diskusinya, atau kita slide-nya nggak banyak. Monggo, bisa. Apa ini? Ayo, nah, ini tadi kita ngomongkan perubahan iklim, bahwa perubahan iklim itu semasif itu dan semengerikan itu kalau kita memang lihat data-data di beberapa daerah yang terdampak sangat ekstrim. Bahkan nggak puluhan orang yang meninggal, tapi ratusan orang meninggal. Nah, salah satunya itu juga mengalami terhadap pertanian kita. Boleh yang bawa minum, silakan minum sambil itu apa? Ya, nanti saja saya juga bawa minum nih loh. Ya nggak bisa sambil ngutut Pak Hendra ini Pak Idram. Ya, ini dampak perubahan iklim pada pertanian. Yang pertama itu perubahan pola curah hujan. Nah, ini saya rasa mungkin sebagian besar keluarganya petani ya, sama dengan saya juga orang tua saya juga petani. Saya kalau pulang kampung itu juga petani, merasakan kalau musim tanam itu bergeser. Gimana Pak Indra? Berapa tadi anak-anak yang Bapak Ibunya petani di sini? Hampir separuh? Lebih. Kalau di kelas ini yang ikut Sispala hampir semuanya Bapak Ibunya petani. Ya. Nggak usah malu, nggak usah berkecil hati. Saya juga keluarga tani, orang tua saya tani tulen. Pendidikannya hanya sampai SD dan SMP. Saya kalau pulang kampung juga bertani. Tanya Pak Hendra kapan hari itu nginep di rumah saya pas ada kegiatan dengan beberapa petani. Soalnya harusnya mereka yang di kota itu bersyukur punya kita petani itu. Kalau nggak ada, mereka mau makan apa? Cuman kadang kan saat ini masih dipandang sebuah kata pekerjaan tani itu kan masih dalam tanda petik kaum marginal ya, kaum yang dipinggirkan. Tapi kemarin kan ada, nggak tahu itu beneran atau tidak, katanya kalau generasi muda mau bertani akan digaji 10 juta per tahun. Meskipun itu nggak masuk akal, tapi ya mungkin pasti ada program atau proyek untuk petani-petani itu dari kalangan milenial. Mungkin nanti dengan banyaknya bantuan. Jadi kalau teman-teman lahannya banyak, lahannya luas, dan tanahnya masih subur di sana, saya rasa dioptimalkan saja. Saya dulu juga nggak paham pertanian. Saya tahunya dulu ya mungkin kalau ke kebun ya bantu sebisanya, atau kalau pas waktu sekolah itu paling ngirim. Saya cerita dulu ya, mungkin bisa menginspirasi, ngirim makanan, ngirim orang kerja gitu aja. Nanti waktunya minta minta SPP ya minta uang gitu. Tapi ketika saya di Malang,
Saya suka ngopi kebetulan. Kemudian saya tanya-tanya kopi di Malang itu berapa. Ternyata selisih kopi di Malang sama di kampung itu 2 kali lipat harganya. Nah itu mulai bertanya, kok bisa selisih seperti itu? Itu baru saya mulai tertarik ke hulunya. Kalau dulu kan hilirnya hanya ngopi saja sukanya, tapi bagaimana kopi ditanam dan harganya seperti apa itu saya nggak tahu. Nah akhirnya kok selisihnya besar sekali antara di kota dan di desa. Nah itu saya mulai tertarik menanam dan sampai sekarang, sampai saya nanam dari biji sampai akhirnya sekarang panen. Kalau di kampung katakanlah, kalau sekarang kan kopi mahal ya, kopi sudah 60.000 ke atas. Kalau di kampung waktu itu 20, saya bisa jual 35, bisa jual 40 ketika saya proses atau saya tanami yang diminta pasar di Kota Malang per kilo, seperti itu. Karena selama ini kan petani atau mungkin bapak ibu teman-teman kan nggak paham cara menyiapkan atau menghasilkan produk yang diminta pasar. Satu itu. Kedua, kalaupun paham cara menyiapkan dan menghasilkan produk diminta pasar tapi nggak tahu menjualnya di mana. Nah sekarang itu kan teman-teman melek teknologi, ya digunakan itu. Bagaimana kalau pepaya di kampung itu kan per kilo 2.000 di saya. Tapi kalau bukan per kilo, malah per biji itu pepaya Thailand itu bisa mungkin hanya 8.000 9.000 per biji. Tapi kalau di Malang per kilonya bisa 5.000 6.000. Kan selisihnya banyak. Nah itu ya kita yang sebagai anak dari petani ya membaca peluang itu. Ya kembali lagi ke slide intermezzo saja tadi. Nah itu ada tadi perubahan pola curah hujan. Ini saya merasakan, teman-teman rasanya juga pasti merasakan. Atau kalau kalian nggak merasakan, mungkin orang tua kalian merasakan yang dulu harusnya biasa nanam bulan-bulan ini sekarang mundur ataupun maju dan sebaliknya. Belum lagi kalau musim hujan, hujannya sangat lebat, kadang gagal panen dan semacamnya. Dan peningkatan suhu ini masih sama sebenarnya dengan di atas, satunya hujan, satunya panas, satunya musim hujan, satunya kemarau. Ini juga menyebabkan stres pada tanaman ataupun hewan ternak. Kalau sudah menggeluti itu merasakan. Nah, jadi stres itu nggak hanya pada hewan saja, tapi pada tanaman itu juga mengalami stres, terutama tanaman-tanaman yang masih kecil. Kemudian perubahan musim tanam mengganggu kalender tanam tradisional dan mempengaruhi hasil panen. Nah, ini dampak perubahan iklim pada pertanian, entah itu nanti maju mundur tanam, entah gagal panen, atau malah nggak bisa menanam. Beberapa daerah karena sangat kering, beberapa daerah tanahnya memang tanah yang yang nggak bisa menyerap air dengan baik, akhirnya tanahnya itu kayak kolam. Jadi beberapa bulan harus nunggu itu kering. Seperti itu. Nah kemudian ini adaptasi dalam pertanian. Nah ini saya ambil dari beberapa artikel dan saya juga sedang menulis itu sebenarnya. Kebetulan pasti mintain Pak Endra terkait adaptasi pertanian ketika ada perubahan iklim. Nah pengembangan varietas tahan iklim. Ini kalau nggak tertarik di pertanian ya nggak mempelajari ini. Nah, saya pun bukan orang pertanian tapi karena tertarik saya mempelajari. Ternyata ada kalau yang dari pertanian saya rasa ada dari pertanian di kalian. Kalau di daerah nggak tahu dikembangkan di mana, mungkin di daerah Jawa Barat ada di Inari berapa gitu, padi Inari sekian. Nah, itu salah satunya adalah varietas yang tahan iklim. Kemudian kalau di kopi ada, saya kok lupa, di kopi itu ada Komasti kalau nggak salah. Komasti itu silang apa itu yang dikembangkan Jember, di Puslit, kopi dan kakao. Nah itu salah satu usaha pemerintah menghasilkan varietas yang unggul. Salah satunya entah tahan kekeringan, entah tahan suhu tinggi atau salinitas atau basah dan semacamnya. Nah, itu beberapa negara yang mencoba secara itu kultur jaringan supaya ternyata ini kuat dengan
musim iklim sebagainya. Kemudian diversifikasi tanaman, mengurangi resiko kegagalan panen. Nah, diversifikasi tanaman ini memperbanyak tanamannya. Nah, jadi jangan monokultur, tapi kalau bisa multikultur. Jadi kalau saya nanam kopi, kalau saya mengharapkan kopi saja, nanti takutnya waktu kena perubahan iklim, gagal panen saya akan kolaps. Nah, biasanya kalau kopi bawahnya bisa saya tanamin jahe, bisa saya tanamin lombok, bisa saya tanamin terong dan semacamnya. Jadi ketika salah satu jenis tanaman saya mengalami resiko kegagalan panen karena perubahan iklim, beberapa kan masih aman. Jadi seperti itu adaptasinya. Dan penerapan teknologi irigasi efisien. Contohnya irigasi tetes ini. Irigasi tetes ini saat ini banyak di daerah Probolinggo. Jadi ya karena daerah kering ya, jadi akhirnya dipaksa petani itu memikirkan bagaimana cara mengairi lahannya seefisien mungkin. Nah, kalau petani pasti ya semurah mungkin kalau bisa. Nah, alatnya adalah irigasi tetes. Kemudian agroforestry. Ya, ini agroforestry ini Pak Hendra dan teman-teman lakukan saat ini harusnya. Jadi integrasi pohon. Jadi dalam suatu lahan itu ada pohon tegakan. Kemudian diselingi beberapa tanaman yang dinaungi. Nah, itu agroforestry. Sebenarnya selama ini banyak sekali, cuman ini kan istilah-istilah yang saat ini lagi ngetren, atau bukan saat ini, sudah beberapa tahun itu ngetren di istilah dunia atau akademik agroforestry. Jadi bagaimana suatu lahan itu ada pohon dalam sistem pertanian, pohon tegakan, kemudian ada beberapa tanaman. Ini sama dengannya kayak dua tadi. Jadi ada multikulturnya. Cuman kalau multikultur di diversitas tanaman kan nggak harus ada pohonnya. Mungkin sayur-sayuran, cuman jangan satu tanaman saja. Tapi kalau agroforestry harus ada tanaman penegaknya. Jadi beberapa ini adaptasi yang selama ini dilakukan oleh petani di beberapa belahan daerah maupun di dunia. Nah, ini contohnya kalau di secara global di India ada System of Rice Intensification atau SRI untuk meningkatkan produktivitas padi. Nah, kemudian di Afrika subsahara jagung tahan kekeringan, di Indonesia ada Mina padi, varietas padi tahan kering, nah Inpari 30 ini tadi yang saya ceritakan. Kemudian agroforestry kopi di lereng Gunung Arjuna, irigasi tetes untuk hortikultura di Probolinggo. Nah, itu beberapa adaptasi yang dilakukan oleh petani ataupun negara, baik itu terpaksa, dalam artian memang karena gagal panen akhirnya mereka terpaksa, terbiasa, akhirnya berinovasi, ataupun memang pemerintah itu menyiapkan. Oh, ini kayaknya musim depan kalau nanam ini akan gagal lagi karena nggak tahan terhadap iklim, harus menciptakan varietas unggul atau tahan terhadap iklim dan semacamnya. Nah, ini ada artikel integrasi perubahan iklim, mitigasi dan adaptasinya dalam pertanian dan kehutanan, sebuah peluang dan tantangan. Nah, jadi ini bisa dianggap bencana atau ancaman perubahan iklim, tapi juga sebagai peluang. Ketika kita bisa ngambil peluang itu, ini ya di mana ya, ada keterangannya harusnya di abstraknya. Nanti bisa dibaca. Nah, ini ada 3 konsep untuk menggabungkan atau meng-highlight dari yang ditemukan oleh si peneliti. Nah, jadi bagaimana adaptasi pertanian dengan suaranya terputus Mas Abu. Oke.
Oh ya. Oke, sorry. Oke, sudah. Sampai ya. Sampai mana tadi ya? Ini sudah ini masih masuk tadi suara saya? Masih sudah sampai jurnal. Berarti sampai oh ya. Jurnal. Ya, ini jurnal di luar negeri terkait integrasi perubahan iklim, bukan integrasi antara pertanian dan kehutanan dalam mitigasi dan adaptasi dalam perubahan iklim. Nah, itu dibaca sebuah peluang atau trade off itu apa ya? Kayak transaksi itu, trade off itu. Jadi itu bisa dijadikan ancaman ketika kita nggak siap, tapi itu bisa kompromi. Nah, trade off itu kompromi. Jadi bisa jadi kompromi ketika kita bisa baca peluang itu. Nah, di sini ada tiga konsep untuk menggabungkan itu. Nah, mungkin ya cuman ini kadang nggak cocok juga dengan kita karena beda garis lintang ya. Cuman sebagai gambaran, ternyata ya memang bisa ketika kita menggabungkan antara pertanian dengan kehutanan dan semacamnya. Tinggal kita mau membaca peluang itu, kemudian mau mengkompromikan itu atau tidak. Detailnya nanti bisa dibaca di artikelnya, ada bahkan ketika menggabungkan tiga konsep ini. Ini ada third conceptualization. Nah, kemudian ada climate change and adaptation in agriculture. Jadi ada perubahan iklim dan adaptasi di pertanian. Evidence from US cropping patterns. Jadi data dari pola pertanian di Amerika. Jadi ada perubahan iklim, kemudian ada adaptasinya terhadap pertanian. Nah, ini data yang ada di Amerika. Ini kalau kita di sini baca abstrak itu kan kesimpulan saja ya. Mungkin kalau teman-teman masih belum terbiasa dengan abstrak. Di abstrak itu intisari dari artikel itu. Nah, ini event substantial climate change adaptation through area adjustment in US agriculture. Climate change explain about 10-35% dari, nah ini berarti tanaman jagung dan tanaman soya atau gandum expand over selama 30 tahun yang lalu. Jadi selama 30 tahun itu merubah pola pertanian di jagung dan gandum itu tadi karena ada perubahan iklim itu tadi. Jadi mereka mengadaptasi. Jadi sebenarnya selama ini petani kita itu sudah melakukan adaptasi sendiri. Nah, karena itu tadi, karena bergesernya tanah, bergesernya musim panen dan lain-lain, bahkan karena perubahan iklim ada muncul beberapa penyakit dan semacamnya, itu juga mereka beradaptasi sebenarnya. Cuman macam-macam adaptasinya satu itu, kedua mereka nggak paham kebanyakan bahwa itu karena perubahan iklim. Jadi ya mereka mengalami natural saja bahwa musim panennya mundur atau musim panennya maju, musim tanamnya mundur maju, ya mereka menyiapkan itu, mau nggak mau tiap tahun kan berhadapan dengan itu, akhirnya punya pola sendiri. Pola sendiri itu mereka nggak menyadari, satu, kedua mereka nggak tahu bahwa akibat pola berubah itu disebabkan oleh perubahan iklim. Nah, orang-orang seperti saya atau orang-orang peneliti itu mengamati itu dan membuat pola seperti itu. Nah, ini tulisan saya tadi belum selesai, hampir selesai, belum saya publish. Ini the role of local knowledge of coffee farmers in conservation effort to mitigate climate change. Jadi peran pengetahuan lokal petani kopi sebagai upaya konservasi dalam mitigasi perubahan iklim. Nah, saya ingin tahu pengetahuan lokal petani kopi ketika ada perubahan iklim yang mencangkut pautkan terhadap konservasi itu seperti apa. Ternyata ketemu. Sebenarnya mereka itu saya ceritakan tadi, mereka melakukan itu, bahwa pengetahuan lokal mereka atau local knowledge atau indigenous knowledge mereka itu ada, entah itu dari nenek kakek moyang mereka atau mereka
dipaksa berpikir, nah, karena ada perubahan iklim itu tadi. Akhirnya punya pola sendiri. Nah, ini kalau di sini hasil penelitian menunjukkan pengetahuan lokal yang dipraktekkan petani kopi di Desa Giripurno terkait dengan sistem pertanian tumpang sari sebagai pemanfaatan lahan optimal. Pengetahuan lokal tersebut terkait jenis dan pola tanam. Jadi ternyata mereka juga memilih tadi, oh ternyata kopinya akhirnya memilih kopi yang jangan yang ini karena ini sudah nggak begitu cocok atau nggak terlalu bisa berbuah lebat. Tapi nggak tahu kenapa nggak berbuah lebat, kenapa nggak tahan iklim itu nggak tahu. Kemudian pola tanamnya, kemudian konservasi lahan ini terkait bagaimana mereka membuat apa biasanya dalamnya kegelukan itu. Kemudian pola naungan dalam budidaya kopi dalam sistem multistrata. Jadi mereka juga mempunyai itu tadi, mempunyai pengetahuan bahwa kalau kita nanam kopi saja tanpa ada strata, dalam artian itu tanpa ada di atasnya kopi, ketinggiannya harus ada, di atas yang ini tadi harus ada ketinggian lagi tanaman. Jadi bisa kopi, kemudian alpukat, ya alpukat lagi ada tinggi lagi, bisa biasanya pinus. Nah, jadi supaya semuanya saling bisa panen. Nah, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi para pembuat kebijakan untuk mengintegrasikan pengetahuan lokal ke dalam strategi konservasi. Nah, ini karena ini sebenarnya bukan penelitian yang didanai, ya, karena saya sering saja ke sana, kemudian ngamati, akhirnya coba saya tulis itu aja. Di peran pengetahuan lokal petani kopi sebagai upaya konservasi untuk mitigasi perubahan iklim. Jadi memang mereka beradaptasi, cuman karena selama ini kita nggak itu ya. Suaranya terputus. Ya. Oke, tidak terdengar. Nah, itu kita ngomongkan adaptasi petani yang sangat banyak sebenarnya yang perubahan iklim itu banyak sekali ya yang harus yang diobrolkan, apalagi kalau kita ngomongkan pendekatan mengapa ada eksploitasi besar itu mulai dari mulai dari masa teologis, masa antroposentris, masa biosentris, ekosentris sampai di ekologi yang saat ini lagi digencar-gencarkan itu meskipun sangat susah. Jadi itu pandangan-pandangan mengapa dulu teologi perkembangan ilmu nggak maju, kemudian ke antroposentris yang perkembangan maju, tapi disitulah banyaknya rusak alam. Kemudian kembali ke biosentris, kemudian nyoba ekosentris, kemudian nyoba deep ekologi, sampai munculnya etika lingkungan. Kenapa lingkungan perlu kita etika? Kalau di etika lingkungan itu, atau kalau di luar negeri itu kita mempunyai nilai intrinsik yang sama, bahwa kita mempunyai nilai yang sama dengan tanah, kita mempunyai nilai yang sama dengan pohon, kita mempunyai nilai yang sama dengan semut. Itu beberapa negara maju ada undang-undangnya itu. Jadi kalau kita memotong pohon tanpa kejelasan dan aturan yang jelas, bisa juga pohon itu akan menuntut kita. Siapa yang akan menuntut? Ya ada, kalau di sini wali. Jadi para pemerhati lingkungan bisa mewakili pohon itu untuk menuntut si potong itu. Nah, itu diequalkan, disamakan antara kita dengan tanah, dengan pohon, dengan semut, dengan burung. Jadi semua bisa menuntut manusia. Jadi ekosentris, semua makhluk hidup, bukan semua makhluk hidup, semua makhluk baik hidup maupun tidak hidup itu mempunyai nilai yang sama di ekosistem. Kapan-kapan saja kita obrolkan itu. Nah, itu terkait kita ngomongkan perubahan iklim dan adaptasinya.
Oke, mungkin sekarang kita nyoba ini, Pak Indra, saya kirim ke jenengan, nanti bisa dikirimkan mana? Oke, ini Mas Agung, Padlet ini rencana ke depan. Oke, saya kirim ke Kira-kira anak-anak ya. ke anak-anak. Kira-kira setelah tahu kondisi perubahan iklim seperti itu, kemudian perlu adaptasi, kemudian di beberapa negara atau belahan dunia itu mengalami bencana alam yang sangat ekstrim akibat perubahan iklim, kira-kira nanti kalian yang sebagai mahasiswa pencinta alam, kira-kira apa yang harus kalian lakukan atau punya rencana apa terhadap lingkungan kita? Silakan diisi 1 kalimat atau 2 kalimat atau beberapa kata. Sebentar lagi jam ini kemudian kita masuk ke oke, siapkan HP-nya anak-anak. Satu kata kira-kira ke depannya bagaimana? Tidak apa-apa. Di setahunmu dan bisamu. Oke, silakan diisi. Mungkin bisa dibuka saat mengisi Mas Edi atau siapa Mas Tito. Iya. Ya, yang tanda tambah. Yang tanda tambah. Ya. Tanda plus itu diklik, nanti kamu bisa mengetikkan jawaban kamu. Nah, coba tanda plusnya. Tanda plusnya di kayak tadi, tanda plus diklik, nanti kamu bisa memberikan komentar. Ya, komentar, berikan komentar. Misalnya saya tidak tahu Pak apa yang harus berikutnya, ya Bapak. Nah, atau saya akan keluar dari Sispala saja Pak, terlalu pusing ikut Sispala gitu, nggak apa-apa. Saya terlalu pusing ikut Sispala. Saya tak keluar. Nah, harusnya kalian bersyukur Pak, ikut Sispala. Saya ikut pramuka saja Pak atau PMR bisa lebih Aure mungkin nggak apa-apa. Kamu selalu akan tepuk tangan setiap hari. Tepuk pramuka. Ya, nggak apa-apa. Kamu ingin menolong orang lain, ikut saja PMR. Dia juga mulia. Tuliskan saja yang kalian rasakan saat membantu orang tua atau aduh panen ini gagal, nggak apa-apa. Panen gagal tapi tidak bisa membayar uang sekolah, tidak apa-apa. Curhat saja terkait. Atau mau curhat monggo, nanti siapa tahu saya bisa menanggapi. Mungkin menanam pohon atau di sekitar sawahmu, mungkin fair sebagai pencegahan longsor. Nah, kita sudah mengadakan kalau kamu mengelola sampah organik supaya tidak mengurangi pembakaran sampah itu juga
bagian dari cara mengurangi. Kalau di negara berkembang kan yang pasti tetap bakar itu. Negara berkembang mau tidak mau. Oke, bisa seperti tadi. Yang setahu kami ya, kira-kira kedepannya apa ya, sederhana. Mengurangi plastik. Tadi kayak atau sawahmu itu jika terpotensi longsor, ladangmu itu kamu campuri pohon, itu bisa ya pohon kerjaan, tidak tangguh juga tidak apa-apa, bisa saja. Karena kan saya berharap ini dasar. Nanti kamu kan metiknya ketika kamu sudah jadi orang tua, pemangku desa, nanti kamu juga jadi. Ya kan, umur saya berkurang, tapi kalian punya umur yang masih panjang. Ya, kira-kira ada yang enggak. Kalau lupa, bukan kami support. Kalau enggak kita juga tahu Benar, Pak. Kelihatan hasilnya, tampilannya? Tampilannya apa? Saya perlu berusaha tampilannya. Sebentar, ini saya pin ini benernya. Sudah, tapi saya geser-geser aja, pakai manual. Ya. Oke, banyak ini seperti menanam pohon. Menanam pohon untuk mencegah banjir di lingkungan kita, menanam vetiver, melakukan reboisasi, menanam tanaman di hutan gundul, menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Cara memperbaiki lingkungan menurut saya adalah dengan mengurangi penggunaan plastik. Melakukan reboisasi yang cepat diperlukan dan rawan longsor. Terus kemudian langsung ada yang to the point, kampus 2 itu longsor, setelah kami juga longsor. Oh ya, tapi nggak ada korban jiwa ya, Pak Hendra? Oh, alhamdulillah tidak. Alhamdulillah itu realitas loh. Fakta sosial. Lahannya memang seperti itu, rentan. Oke, kemudian memisahkan sampah organik dan organik. Oke, masih jabat cukup general tapi ya cukup lah menurut saya, Pak. Reboisasi biar hutan tetap aman, nyaman dengan sampah. Misalkan sampah organik dan organik, lebih berusaha. Lebih baik lagi untuk menjaga lingkungan, menanam pohon. Mampu menanamnya tapi tidak merawatnya, itu sama saja. Ini loh mungkin yang perlu kita highlight ini. Highlight. Punya siapa ini? Awesome Butterfly, namanya itu.
Keren, awesome. Belajar tentang apapun yang berhubungan dengan lingkungan, mulai dari perubahan iklim hingga cara mengelola sampah. Oke. Nah, mungkin kalau kalian belum bisa aksi, ya memang harus diawali dari sini. Harus care, aware terhadap lingkungan. Nah, jadi itu tadi yang saya bilang, silakan ekoliterasi. Ya, jadi ya nggak hanya literasi terkait apa yang ada di sekolah atau tapi juga literasi terkait lingkungan. Jadi melek informasi lingkungan. Nah, itu saya rasa akan menumbuhkan rasa care kita terhadap lingkungan. Jadi nanti mulai tertarik karena kita mulai perhatian atau care terhadap lingkungan akan tertarik. Nah, biasanya akan mulai ada aksi di situ. Selain ya kita harus belajar ya, karena memang tugasnya siswa itu. Tapi jangan berhenti dari sini saja. Ini masih tahap awal, tahap keduanya yang tadi nanam pohon. Nah, kalau kalian belajar, biasanya kan gini, kalau kamu punya belajar, kamu baca, kemudian kamu punya teori, nanti aksinya itu lebih tepat. Oh, ternyata miringnya sekian, dan lahan tanahnya sekian, jenis tanah sekian, kemudian di suhu sekian, mungkin tanaman yang cocok seperti ini. Jadi enggak serta-merta kita langsung nanam enggak aja, tapi memilih tanaman yang cocok di sana, memilih tanaman yang cocok untuk petani di sana. Nah, kalau kamu nggak punya dasaran itu kan pokoknya menghijaukan saja. Padahal nggak cocok di sana, nggak cocok juga sama petani di sana atau masyarakat di sana. Kalau bisa kan kita melakukan penghijauan itu yang kita tanam cocok dengan lahan di sana, baik itu secara geografisnya atau semacamnya, dan cocok juga untuk masyarakat di sana. Kalau kita mau belajar, nah memang diawali dari sini. Nanti baru aksinya itu lebih tepat sasaran. Kalau hanya beraksi saja tanpa dasar data akan ya nggak apa-apa, tapi kadang beberapa hal itu akan sia-sia. Ya, nanti akan saya download, saya ekspor PDF, nggak tahu masalahnya nggak ada namanya ya, nanti bisa ditagih oleh Pak Hendra kira-kira. Kalau kamu banyak kegiatan ini harusnya mungkin sekali 2 kali harusnya melakukan penghijauan atau reboisasi di mana. Nanti saya diundang pagi nanam di sana nggak apa-apa. Ini kan yang ikut penghijauan di mana Pak Hendra? Atau sudah ganti alumni angkatan yang menghijaukan beberapa sudah lulus. Sudah lulus. Ini kemarin ikut kerja bakti, jadi merawat. Karena kan yang paling sulit itu kan merawatnya. Menanamnya mudah, tapi merawatnya. Betul sekali. Menanam itu sangat mudah. Saya dulu menanamnya juga sangat mudah, tapi karena sudah terlanjur nanam harus saya rawat. Tapi alhamdulillah sampai sekarang juga bisa sampai berbuah dan semacamnya. Ya, itu monggo kalau kita seperti apa Pak Indra, mau diskusi tanya jawab atau seperti apa? Tanya jawab saja yang mungkin yang real dihadapi oleh anak-anak petani atau mungkin ya anak SMK yang setahu mereka. Walaupun imajinasi kadangnya belajar tidak apa-apa, yang penting kan berani bertanya. Paradigmanya tadi kalau yang siapa awesome itu kan, kalau dikalimatkan kan seperti kalau di Jombang kan berpikirnya global, maksudnya mendunia, tapi kalau bertindaknya kan secara lokal. Oh berpikir sombong, garap nang lokal itu kan nggak perlu mikir dulu, cukup mikir di daerah kita sendiri, di ruang lingkup terkecil kita. Berpikir global, bertindak lokal. Oke, saya ditanya jawab. Ya, saya oke. Monggo kalau mau bertanya atau diskusi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Febri Dwi Saputra, salah satu anggota dari pecinta alam Semarang Community. Saya punya 2 pertanyaan tentang perubahan iklim. Yang pertama adalah apa manfaat atau aplikasi apa saja yang bisa kita terapkan saat mempelajari tentang perubahan iklim selain tentang petani tadi ya Pak. Yang kedua adalah apakah perubahan iklim bisa dihindari atau setidaknya bisa dicegah? Terima kasih.
Dengan Mas Agung, Pak Agung, apotek kok Mas. Dikoleksi dulu atau langsung dijawab? Monggo. Monggo terserah, saya jawab langsung juga apa. Oke, dijawab langsung monggo. Dijawab langsung, oke. Nah, Saya dijawab jawab langsung aja, sambil yang lain mungkin mengumpulkan pertanyaan. Ya, kalau ini aplikasi ya, sebenarnya kan banyak sebenarnya, tapi saya juga nggak menginstal semua karena yang valid ataupun yang itu kan berbayar. Jadi nggak semua digunakan. Cuman kalau kita di HP saya, kalau HP saya iklim itu saya pakai Windy itu. Jadi sekarang sebenarnya kalau apa namanya kemarin yang terupdate itu tapi belum nyoba juga ya. Ada Project Sunroof itu dari Google. Cuman saya belum mencoba. Coba aja mungkin teman-teman mungkin bisa apa namanya bisa menggunakan itu atau carbon tracker. Jadi banyak terkait itu ya, terkait apa yang akan kita gunakan kalau ini itu kan karena kita kegiatan di alam ya. Jadi biasanya saya itu ngupdate dari sana. Kira-kira perkiraannya seperti apa, kemudian hujan ini di daerah sini saja atau sampai hulu, terutama kalau yang kita mau apa namanya rafting. Jadi perkiraannya anginnya kemana. Tapi ya itu tadi, kalau nggak bisa membaca itu juga sama saja. Perkiraan arah anginnya kemana, kelembapannya gimana, nanti hujannya di daerah mana. Kalau di daerah hulu berarti kan kita yang di hilir ya jangan apa namanya, jangan turun ke sungai. Itu kalau kegiatan kita di lapangan. Cuman kalau yang di pertanian itu ada, saya lupa, ada dari FAO, dari Food American Organization, dari organisasi pertanian di Amerika, itu ada crop weight. Sebenarnya nanti dicari saja di itu ya, di Play Store. Di Play Store itu banyak sekali, bahkan NASA itu juga punya softwarenya atau punya aplikasinya. Cuma saya nggak tahu, saya rasa masih gratis itu. Ada NASA Earth Now itu. Jadi mungkin itu yang lebih banyak pilihannya, cuman nggak detail saya rasa. Jadi kamu bisa ngelihat O2, CO2, kemudian temperaturnya dan semacamnya. Ada NASA Earth Now itu. Atau tadi kalau saya di HP ya itu aja sih. Apalagi ya kalau di HP saya itu ya. Windy itu biasanya digunakan karena saran dari senior saya, dari beberapa senior menggunakan itu, saya menggunakan itu. Kemudian ya GPS itu kalau cuaca itu pertanian apa ya, kalau untuk pertanian ini tadi mungkin yang dari saya sarankan, meskipun saya juga nggak pernah menggunakan itu karena ya, tadi saya lebih menggali kemudian apa ya. Terus pertanyaan kedua Mas Agung. Mas Yadi. Apakah perubahan iklim bisa dihindari atau setidaknya bisa dicegah? Bisa dicegah atau boleh Mas Agung perubahan iklim? Apakah ini menjadi keniscayaan semata? Cek. Suara saya terdengar Mas Agung. Cek. Ya. Ada suara saya masuk kan? Oh, masuk tapi kecil gitu. Ya. Dan seperti tadi. Oke. Apakah perubahan iklim itu bisa dicegah atau bahkan
meminimalisir, iya tadi, dihindari, bisa dicegah atau dihindari perubahan iklim. Monggo, Pak. Satu dengan oke. Cek masuk ya suara saya? Oke, masuk. Ya. Oke. Tadi soalnya mau mati laptop saya, jadi ngambil tes dan ya, jadi kalau dihindari tidak bisa. Ini saya off cam dulu karena nggak tahu, kalau saya on cam kan kok yang apa mikrofonnya yang mati. Jadi kalau dua-duanya malah nggak bisa. Jadi saya off cam dulu. Oh ya, jadi kalau dihindari tidak bisa. Jadi kalau kita mau ya udah kita nggak usah bertemu atau menghadapi perubahan iklim, nggak bisa, karena itu akan terjadi di seluruh dunia. Karena makanya perubahannya terjadi secara global tadi. Tapi entah itu waktunya atau daerah mana yang terjadi saat itu pasti ada, cuma bergeser saja. Nah, jadi kalau dihindari tidak bisa. Tapi kalau kita mau mencegah masih bisa, atau minimal kita tidak memperparah perubahan iklim itu, atau tidak menyumbang faktor pembuat perubahan iklim itu tadi. Jadi penentu perubahan iklim, entah kita tadi yang ditulis teman-teman tadi di slide tadi, mau menanam, tidak membuang sampah, kemudian sebenarnya banyak ya. Sebenarnya kalau kita fokus perubahan iklim itu sebenarnya ke metana itu, yang tidak menggunakan AC, tidak menggunakan minyak pewangi yang ada freonnya, atau pewangi ruangan yang tidak ada freonnya dan semacamnya itu, atau pengelolaan sampah organik, limbah organik itu sebenarnya metannya besar itu. Jadi menghindari tidak bisa, tapi kalau kita menghadapi ya kita hadapi dengan itu tadi, sebuah opportunity dan trade off, sebuah peluang dan kompromi kita, karena kita nggak bisa menghindari itu. Jadi mari kita kompromikan perubahan iklim itu. Salah satunya ya nggak memperparah, kedua ya bagaimana ancaman itu kita jadikan peluang supaya kita bisa beradaptasi dan masih bisa survive dengan adanya perubahan iklim itu, entah itu di pertanian, di berbagai bidang. Saya rasa seperti itu, Pak Endra dan Mas tadi yang bertanya. Ya, terima kasih. Oke, dua pertanyaan lagi. Minimal pertanyaan Bapak Ibu yang petani, nanti ngomongin petani, ya ada? Atau masih bingung? Jujur aja masih bingung. Oke, masih bingung, nggak apa-apa. Berarti CSM itu berarti 40% teori, 60% praktek, Pak. Justru kalau bingung itu, kalau bingung itu kan mikir kalian. Kalau nggak bingung sama sekali malah nggak mikir. Ya memang mungkin beberapa hal atau istilah itu baru. Jadi mungkin gini, sekali-sekali itu kan kalian saya rasa pasti punya sosmed semua ya. Jadi banyak akun sosmed terkait lingkungan yang kalian follow. Jadi supaya informasi terkait lingkungan itu tahu. Saya tahu kalau saat ini sudah nggak global warming itu ya karena ngikutin Instagram yang di bidang lingkungan gitu. Terus kalau saat ini di beberapa daerah di belahan dunia lagi mengalami fenomena ekstrim akibat perubahan iklim, ya terkait memfollow akun-akun yang care terhadap iklim itu atau lingkungan. Mohon izin Pak Agung bertanya, kira-kira apakah BMKG itu bisa digunakan juga untuk anak-anak nanti ke depannya untuk
beradaptasi dengan pola tanam BMKG. Data dari BMKG. Ya, data dari BMKG. Kira-kira. Ya, ini kalau saya juga belum pernah mempraktekkan, Pak Indra. Nah, tapi kalau saya rasa kan apa istilah sekarang itu ya, rapid climate change. Jadi kalau dulu kan nggak ada rapidnya ya, dulu cuma climate change saja. Sekarang itu ditambahi rapid gitu kan. Jadi rapid itu kan cepat. Nah, jadi perubahan iklim yang sangat cepat. Kalau dulu cuma climate change, sekarang sudah ya, jadi orang-orang di dunia lingkungan itu nambah istilah-istilah baru. Dulu global warming, sekarang global boiling, kemudian dulu climate change, sekarang sudah ada istilah rapid climate change. Jadi perubahannya itu sangat drastis. Kalau data yang ada sebenarnya saya rasa semuanya itu masih bisa digunakan, entah itu dari BMKG, entah itu dari stasiun-stasiun lokal, stasiunan ya, stasiun pengukuran cuaca yang lokal itu juga masih bisa. Cuman kita nggak bisa memastikan bahwa itu akan berhasil atau tidaknya, karena ada rapid itu tadi, ada yang cepat tadi itu. Kadang kan habis panas tiba-tiba hujan, habis hujan tiba-tiba panas seperti itu. Tiba-tiba di sana ada badai, tiba-tiba di sini ada kekeringan atau kebakaran semacamnya. Cuman saya rasa data yang ada baik itu di instansi pemerintah ataupun NGO itu saya rasa masih bisa digunakan semuanya untuk memprediksi kira-kira pola tanamnya seperti apa. Cuman ya itu tadi, jangan hanya berpatokan itu. Sebenarnya kalau teman-teman tertarik di pertanian itu, Bapak Ibu kita itu punya pengetahuan lokal terkait mengadopsi dari yang ada itu, bahwa itu coba nanti karena saya nulis itu di belahan beberapa negara itu ya sama saja, bahwa nenek moyang petani mereka itu punya indigenous knowledge tadi, pengetahuan lokal yang ternyata ketika digunakan di saat ini bisa digunakan untuk adaptasi dalam perubahan iklim. Jadi tertariklah untuk bertanya bagaimana pola tanam nenek moyang kita. Nah, kalau menggunakan data, silakan. Dan itu saya rasa semua masih bisa digunakan. Tapi jangan hanya berpatokan pada itu saja ketika kita mau pola tanamnya seperti apa, tanaman jenis apa, ataupun musim beberapa kita menanam. Jadi bisa di-compare dari beberapa sumber data. Mungkin pertanyaannya seperti itu. Misalnya kalau Anda mulai pola tanam, mengawali Bapak itu, berarti kan bisa dilihat dari BMKG atau tanya pengetahuan kuno baik, apa yang disebut Pranoto Mongso. Kalau dalam Pranoto Mongso, cari aja itu. Mongso itu artinya kan musim, Pranoto itu tata perkiraan cuaca, penghitungan orang Jawa. Kalau dari orang Jawa itu ada dua sumber, baik yang modern ataupun tradisional. Seperti itu Pak Agung. Oke, terus Pak Endra. Dasar misalnya mengawali sambil juga berpraktek membantu orang tua. Jangan pernah malu kalau kalian adalah anak-anak seorang petani. Ada pertanyaan satu lagi atau sebelum kita tutup sesi ceramah? Ceramah kalau hari ini. Iya, Jumat ini ngaji. Ya, tapi ngaji lingkungan. Oke, tapi kita sesi. Ada pertanyaan? Satu. Tidak ada. Oke, belum ada. Berarti insya Allah nanti tugasnya setelah dinyatakan selesai mereka bikin proyek pengolahan sampah dari Mabur. Mohon pendampingannya Pak. Oke, siap. Siap. Nanti saya tertarik. Nanti saya tertarik. Siap. Saya tertarik dengan teman-teman yang masih care atau peduli terkait lingkungan. Termasuk kalian ini orang-orang yang hebat menurut saya, orang-orang terpilih. Yang kan di saat ini teman-teman kalian mungkin sudah pulang. Kalau sudah pulang sekolah berarti sudah pulang, sudah tidur atau mungkin nonton TV atau main HP. Kalian masih rela mendengarkan saya ngobrol gak jelas. Nah, kalian masih rela di situ
belajar. Itu saya rasa kalian termasuk nantinya harusnya jadi orang-orang hebat karena itu tadi mau merelakan waktu kalian. Nah, tapi jangan hanya di sini, dilanjutkan tadi kalau membuat proposal ya bukan proposal saja tapi dilaksanakan itu magotnya itu menghasilkan uang Pak Indra. Cuan itu nanti. Ya, dasarnya. Semoga saja dasarnya nanti kalau waktu kerja terus bosan kerja dibayar rasa-rasanya magot. Bisa mengertinya. Betul sekali. Nah, saya kan hanya sarana saja mendasari. Nanti mereka akan berkembang sendirinya di setelah lulus. Dasari saja. Begitu saja Pak Agung atau penutup, kalimat penutup dari Pak Agung, monggo. Wah, itu penutup apa lagi nih? Ya, saya sangat berharap pada teman-teman, saya panggil teman-teman habis ini kami manggil apa arek-arek ya, apa tuli-tuli pecah-cah adik-adik. Ya, buat teman-teman Sispala, karena generasi kalian atau yang saat ini disebut Gen Z itu sangat parah dalam beberapa hal. Saya mengalaminya juga di kampus. Nah, ketika kalian sudah memilih di sini, dalam artian ke Sispala, tadi sudah saya katakan bahwa kalian itu sudah termasuk orang-orang hebat. Bayangkan teman-teman kalian sekarang saat ini sudah pulang, sudah tidur, sudah makan mie, sudah nonton, sudah bermain Instagram dan semacamnya, kalian masih rela. Jadi saya berharap memang kalian akan menjadi agen of change tadi, agen perubahan dalam perbaikan lingkungan kita, terutama mungkin perbaikan bagi diri kalian sendiri dan keluarga. Saya nggak menuntut banyak, saya hanya berdoa saja, semoga memang kalian nanti ke depan jadi orang yang sukses dan orang hebat, itu saja. Terima kasih Pak Indra. Sudah Pak Indra, mungkin suatu saat kita, atau saya nanti ke sana, saya juga beberapa kali, saya belum pernah ketemu anak-anak ini ya. Belum ketemu. Nanti saya kapan-kapan tak main ke sana kalau liburan. Oke, siap. Liburan kami mengadakan silat Pak, rencana di Laksor itu. Tapi kalau Sabtu Minggu insya Allah standby di sekolah. Sabtu. Oh. Ban-banan berarti ya? Iya, ban-banan nanti di. Oke, ban-banan ono gak terlalu ekstrim, aku sih wani, aku saiki wis gak setangguh dulu aku. Nah, Terus gampang watuk mek pilek aku. Pak ini Pak, tolong Pak, kami serius. Ada banyak. Terus gampang pilek kan aku lagi. Nah, butuh bukti untuk didokumentasikan secara bersama. Monggo. Sebentar, ini juga saya rekam sih. Oh, sudah direkam. Ya, direkam. Bentar. Atau sampean yang tak pin ya. Iya, di sini. Apa butuh anak juga simbolis ke layar. Karena Nanti kita semoga sebentar. lebih dekat. Ya, teman-teman suruh ngumpul di belakang sampean biar kelihatan layar. Silakan berkumpul dengan keterbatasan teknologi minimal kan. Minta tolong. Nanti saya screenshot. Ke sini berdiri terus dekat sini. Ya. Nah, beribu-ribu di belakang saya. Oke, ya. Atau mendekat ya biar kelihatan di layar itu. Oh, ke depan. Ya, oke. Ya, Pak Hendra mundur, Pak Hendra mundur. Yang sana agak sedikit tuh, sini. Coba. Ini yang belakang. Ini. Nanti saya hitungan ketiga senyum ya. Hitungan ketiga senyum terus agak ditahan karena di screenshot. Oke, wes. Monggo diatur saja yang di sana supaya kelihatan di layar. 1, 2, 3 senyum.
Sekali lagi. Kayak yang belakang belum. Hitungan ketiga senyum ya. 1, 2, 3. Yeay. Oke, terima kasih. Nanti saya kirim. Sampai jumpa di offline Pak Agus. Ya, sampai jumpa nanti ketemu di dunia nyata ya. Saya akhiri nggih Mas Hendra. Ya, diakhiri. Terima kasih teman-teman. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di offline. Terima kasih banyak. Yeay.